Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi pertemuan terakhir ini ya untuk mata kuliah instrumentasi industri. Kan kita lanjut pembahasan materi yang ada di buku ini ya, modul dari salah satu perusahaan ya yang ternama pastinya. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga lancar ya kita dalam menuntut ilmu dan dijauhkan dari segala berbagai macam penyakit. Yang sakit diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya. Amin. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta'alina kepada kemansuran lina rahmataka wa dakina manasina idal jalali wal ikram. Ya, kali ini bukunya masih sama ya. Yaitu kemarin bahas on off, jadi salah satu aplikasi kontrol ya. Yaitu ada on off, kendali on off ya, ketika nyala dia hanya sifatnya kontrolnya yaitu nyala dan mati. Maksudnya valve-nya ya, perintah untuk kendali ke aktuator. Selanjutnya yang terkenal ya, kontrol pada umumnya ada namanya PID ya, proporsional integral diferensial ya, PID. Nah, ini harusnya udah dipelajari di sistem kontrol, mata kuliah sistem kontrol sebelumnya ya. Jadi nggak akan saya bahas detail karena sebenarnya sudah ada. Nah, mungkin ini review. Nah, jadi pada umumnya ya, ini salah satu contoh di Pertamina atau di industri manapun ya, itu aplikasi yang digunakan adalah PID untuk kendali atau sistem yang notabene cukup kompleks ya. Kalau ini kan yang sederhana ya, kendali yang sederhana hanya on dan off saja. Sedangkan ini dia kontrolnya ini ada 3 macam ya, PID proporsional atau PI proporsional dan integral, PID proporsional, integral dan diferensial. Nah, untuk yang PID biasanya untuk yang kompleks ya, yang lebih kompleks. Nah, ini proporsional ini alat pengoreksi akhir ya, memiliki suatu daerah posisi yang kontinu. Jadi posisi tepatnya sebanding dengan besarnya kesalahan atau error. Dengan kata lain, output atau keluaran dari controller itu sebanding dengan input. Jadi ini rumus pada umumnya ya. Untuk controller ini memiliki output dengan actuating output ya, yang proporsional. Jadi ini kontrol yang dipelajari ya ketika mas dan mbaknya nanti kerja di entah itu PLN, Pertamina ataupun industri lainnya. Nah itu pasti di sana nanti akan ada training ya. Training biasanya setahun minimal 6 bulan. Untuk training biasanya ya ini apa kuliah itu ya, kuliah sama belajar SOP dan seterusnya. Nah ini MT ini sinyal aktuasi ya, sinyal yang dikirim oleh controller ke aktuator ya, yaitu sinyal aktuasi epsilon ini error ya, dia berubah terhadap waktu. KC, nah ini min-nya itu proporsional gain dari controller. Jadi dia gain, dia konstanta ya nilai gain-nya dan ada batasannya nilai gain-nya. Itu batasannya maksimal 100 di sini. Nah, MS ini sinyal bias. Sinyal bias ini yaitu sinyal aktuasi ketika error sama dengan 0. Jadi sinyal dikirim ketika kondisi normal ya, atau tidak, dengan kata lain tidak ada error antara output sistem dengan set point yang diinginkan. Jadi komparasinya itu enggak ada itu sebagai sinyal bias. Semisal ya kondisi mula-mula atau kondisi normal itu ada sinyal bias, dia menghasilkan sinyal bias. Kalau 0 ya 0, ya kalau ada nilainya jadi dan minimal sinyal bias. Nah, kontrol proporsional dicirikan oleh kontrol gain ya. Untuk umum ini atau dengan nilai proporsional band. Jadi dia batasan ya. Proporsional itu ada batasnya, enggak asal oke, K itu konstanta, langsung kita ngasih 1000. Contohnya ini. Nah, ini saya desain suatu sistem sederhana ya. Ini saya pakai Simulink ya.
Jadi ini suatu transfer fungsi, ya. Transfer fungsi bisa didapat dari analisa suatu sistem, ya, dari output dan input. Ini kan output dibagi input, di transformasi Laplace harusnya sudah mengetahui Laplace itu apa, baru didapat ini perbandingan output dan input transfer function, ya. Nah, ini ketika proporsional, ini yang gain 1, ini proporsional kontrol. Ya, kalau ini proporsional dan integrator, ya. Ya, ada proporsional integrator, terus kalau yang ini itu proporsional gabungan dengan derivator, ya. Derivatif. Jadi ini gabungan, ya, gabungan dari PID. Jadi ini P-nya, I-nya ini, D-nya ini derivatif. Jadi digabung. Nah, ini monggo ya bisa belajar di semuanya banyak di YouTube, ya. Ini bahkan event bisa jadi suatu ide skripsi banyak di sini, ya. Kemarin ngobrol dengan Pak Yasa, belum ada yang tertarik padahal skripsi ini, ya, tentang PID control. Mas mbaknya itu ntar kalau kerja, ya, entah itu pertama yang perusahaan gede-gede, ya, Pertamina atau apa, itu ntar pasti ditanyain biasanya skripsinya itu apa, tentang apa. Jadi skripsi itu mempengaruhi juga, ya, tambahan add value, ya. Jadi ditanya terus apa tentang apa. Biasanya kalau semisal related, ya, semisal Amin ada salah satu dari kelas ini yang keterima di Pertamina, ya, atau PLN, itu ditanya skripsinya apa. Saya tentang kontrol suatu level, ya, level ketinggian. Jadi setelah itu dikendalikan, saya desain controller PID, desainnya, kesimpulannya apa. Nah, itu jadi add value, udah pasti saya jamin jadi nilai tambahan. Kalau udah tertarik gitu, seolah lolos besar, ya. Oke, ini salah satu pertanyaan nanti ketika Mas Mbaknya tertarik untuk masuk di dunia kerja, industri, perminyakan, ataupun di pembangkit listrik. Oke, ini, ya, ini contoh, ini saya simulasi, ya, contoh simulasinya. Baik, lanjut tadi. Nah, ini ada batasannya, yaitu K itu tadi perubahan output dibagi perubahan. Jadi K ini suatu nilai, ya, yang saya simulasi di sini saya masukkan nilai 5. Ya, ketika saya tuning, saya uji coba, kasih nilainya di atas 45 terus terusnya, itu bukan nggak stabil lagi, ya, malah osilasinya semakin tinggi, ya, nggak tak terbatas, malah bukan sampai set point. Nah, contohnya ini saya coba play, ya. Nah, ini tampilannya. Nah, ini, ya, tampilan bentuk sinyalnya. Ya, jadi ini sinyal inputnya 1. Nah, set point-nya lah, asumsi set point-nya itu di sini 1, ya. 1, terus ini ada gangguan. Jadi kita kasih gangguan. Nah, ini set point-nya 1. Jadi ketika ada gangguan, dia ada overshoot, ya. Overshoot terus berisolasi sampai dalam hanya berapa detik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, ya. Ya, 5 detik. Sampai 5 detik itu kembali ke set point. Nah, dengan set point. Nah, ini gabungan antara PID, ya. Jadi cepat ketika ada gangguan, semisal tiba-tiba ada kebocoran atau kelebihan air pada suatu level, jadi dengan adanya PID tadi itu kita kembali ke set point. Ya, jadi membutuhkan waktu untuk kembali. Dan oscillation-nya nggak cukup rendah, hanya 1 kali overshoot, 1, 2. Overshoot ini, ya, straight naik peak-nya. Kalau nanti kita uji coba, ya, satu-satu. Ini kita coba proporsional saja gimana responnya dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini mana tadi? Nah, proporsional band adalah perbandingan antara perubahan input terhadap perubahan output, ya. Dari persamaan di atas dapat ditentukan fungsi transfer suatu controller P.
Ya, jadi ini MT minus MS. Jadi sinyal aktuasi yang dikirim oleh controller dikurangi sinyal bias atau sinyal referensinya sama dengan K. Ini kita asumsikan M aksen T ya, sehingga ketemu K itu adalah perbandingan antara ini. Jadi hasil transformasi Laplace-nya efek yaitu perbanding antara selisih sinyal aktuasi dikurangi ini M aksen IS dibagi error S, yaitu disebut dengan G atau gain K. Jadi efek dari kontrol proporsional adalah menghilangkan osilasi yang timbul ya di sekitar set point bila proporsional band-nya disetting, dituning ya pada nilai atau keadaan yang tepat. Ini kita ambil contoh ya. Apa garis? Coba gain saja. Nah, ini ya. Jadi kalau proporsional saja, dia overshoot, tapi dia nggak kembali ke ini. Dia membutuhkan waktu yang lama ya untuk kembali ke set point-nya. Set point-nya kan warna kuning ini ya. Oke, efek lain dari kontrolnya adalah adanya offset ya pada hasil pengontrolnya. Offset ini terjadi akibat harga set point tidak dapat dicapai ya sesudah suatu perubahan beban terjadi. Jadi ketika ada perubahan overshoot tadi ya, itu apakah sistem bisa kembali ke set point, jadi berosilasi gitu. Biasanya offset ini tergantung pada harga proporsional band-nya, jadi bisa diuji coba ya K-nya. Biasanya kalau kita bisa desain ya dengan analisa output dan input, kita transformasi ke Laplace dengan bisa simulasi dengan MATLAB ataupun langsung disimuling. Kita bisa desain dari sana, ntar kita uji coba dengan nilai K yang bervariasi. Ya, ini udah salah satu ide skripsi ya. Desain controller. Ya, jadi semakin besar harga proporsional band-nya, maka semakin besar offset-nya ya. Sebaliknya semakin kecil harga proporsional band-nya, ya, proporsional band-nya PB-nya ini, ya, perbandingan antara 100 dibanding K, ya, maka semakin besar kemungkinan osilasi terjadi. Ya, ini contohnya ya, proporsional band, jadi 100 banding dibagi K itu terlalu Nah, yang benar ini tadi, yang saya cek di Simulink, ya, ketika ini set point-nya ya, ini set point-nya di sini, terus ada gangguan, ada perubahan beban sehingga dia berosilasi ya, dia naik peak, jadi output-nya ini ya, tiba-tiba output-nya itu naik, ya, sehingga dia harus balik lagi ke set point ini, SP ini set point. Nah, kalau yang A ini terlalu lambat, jadi terlalu lambat dia responnya, jadi masih di atas, butuh waktu berapa lama dia untuk kembali ke set point. Yang B ini terlalu sempit dan yang benar ini yang C ya. Jadi dia overshoot, balik ke set point. Overshoot berosilasi langsung kembali ke normal. Di dalam prakteknya proportional control. Jadi untuk ini sebentar. Ya, jadi pada prakteknya ya, proportional control akan berfungsi baik untuk sistem yang proses perubahan bebannya secara lambat ya. Jadi dan variasi set point-nya kecil. Karena dengan demikian proportional band-nya dapat diambil cukup kecil ya. Nah, contohnya ini yang saya simulasi ini cukup besar ya. Jadi dia kembali ke set point itu lama. Nah, proporsional selanjutnya itu yang P. Nah, selanjutnya adalah ada proportional integral control atau disebut dengan PI control. Jadi dalam aksi pengontrolan proporsional plus integral, posisi alat pengoreksi akhir, jadi di aktuator atau control valve itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, besarnya sinyal kesalahan atau error. Ini ada, jadi error ini maksudnya perbandingan antara nilai output dengan set point-nya. Ini adalah bagian proporsionalnya. Jadi PI ini gabungan antara proporsional dan integral ya.
Jadi besaran sinyal kesalahan itu merupakan bagian proporsionalnya. Integral, ini integral waktu pastinya, itu dari sinyal kesalahan, artinya besarnya kesalahan, ya, tadi ya, besarnya error itu dikalikan dengan waktu di mana kesalahan tersebut terjadi. Ini adalah bagian integral. Sehingga kontrol tipe ini juga dikenal sebagai controller atau kendali proporsional plus reset ya. Reset hubungan antara sinyal aktuasi dengan error adalah sebagai berikut ya. Jadi ini sinyal aktuasinya, ini yang biasnya tadi. Nah ini yang tadi kan kalau proporsional itu gainnya dikalikan dengan kesalahannya, gainnya dikalikan errornya. Nah, kalau saat yang PI, jadi ada komponen I, itu adalah perbandingan ya antara K dengan timing, waktu. Jadi integral terhadap fungsi errornya terhadap waktu ya. Jadi dengan TI ini ya, tau, bacanya tau ya, tau I adalah konstanta integral time. Jadi dia integral time atau reset time ya dalam satuan menit. Jadi dia merupakan konstanta ini ya. Ini merupakan konstanta. Nah, jadi di sini ada karakteristik penting ya pada kendali jenis PI, proportional controller, adalah konstanta waktu integral. Jadi ada nilai konstanta ini yang poinnya ya. Jadi ini dengan adanya integral ini untuk mempercepat proses kembali ke set point ya. Kalau yang proporsional kan butuhkan waktu lama ya berisolasi. Kalau ini untuk mempercepat agar dia bisa kembali ke set point. Konstanta ini merupakan parameter yang dapat diatur ya, dan kadang-kadang mengacu sebagai minutes per repeat. Jadi tetapi di dalam industri digunakan sebagai acuan adalah kebalikan dari konstanta waktu yang dikenal sebagai reset rate ya. Nah, untuk mengetahui cara kerja kontrol PI, misalkan ya, terdapat perubahan error, jadi sebagai fungsi step dengan besar epsilon. Jadi misal ada perubahan error ya, yang awalnya yang pada awalnya errornya itu 0, jadi tidak ada perbedaan antara output dengan set point-nya. Karena itu output dari controller adalah K kali epsilon. Sebagai akibat kontribusi dari bagian integral adalah 0. Nah, setelah periode tau, kontribusi bagian integral adalah ini ya. Jadi K dibagi tau, integral dari error fungsi error terhadap waktu, itu hasilnya, ya, kalau kita asumsikan ini konstanta, jadi hasil integralnya ini dikalikan dengan tau, waktu ya. Waktunya 0 sampai T1, tau 1. Jadi ini integral konstanta itu hasil integralnya terhadap waktu, jadi konstanta tersebut dikalikan waktu ya. Sudah tahu bentuk integral seperti gimana operasi integral. Hasilnya ini, setelah itu ini tau kecoret, jadi tinggal K kali error. Ini berarti aksi kontrol integral telah mengulang respon dari aksi kontrol proporsional. Nah, pengulangan ini terjadi setiap periode TI menit, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ya. Ini menyebabkan dia dinamakan reset time. Jadi dia mereset ya kembali ke kontribusi ke proporsional ya. Jadi ini respon ketika perubahan error ya berupa step. Nah, dari sini kita ketahui ya. Jadi respon kontrol PI ya, PI terhadap perubahan error, perubahan step. Jadi ketika ada sinyal step itu ini ya. Jadi dia naik dengan nilai sekian. Jadi sinyal inputnya tadi, sinyal step berarti ada tiba-tiba ada perubahan sebesar
ini errornya ada suatu nilai ya, ada nilai error. Jadi nilai errornya naik secara tiba-tiba terus menerus dengan nilai tersebut ya. Jadi dia akan berisolasi menuju sampai sesuai dengan set point yang telah ditentukan. Nah, dia akan mereset kembali ya ke posisi awal. Nah, hasil kontrol integral menyebabkan output CT berubah selama error tidak sama dengan 0 ya. Jadi ketika error ya tidak sama dengan 0, dia akan merubah ya, ada perubahan pada output ya. Output CT. Output CT ini adalah ini ya, sinyal aktuasinya. Yang demikian dapat menghilangkan error bahkan pada kondisi error yang kecil ya. Jadi fungsi transfer control PI adalah ini. Jadi ini gabungan ya antara kalau dengan Laplace transformasi Laplace diperoleh seperti ini, gainnya sama dengan KC ditambah K per tau S ya. Jadi efek dari penambahan integral pada kontrol ini akan menghilangkan offset yang terjadi akibat proporsional controller. Ya. Jadi yang offset itu yang ini ya, yang nah ini namanya offset ya. Jadi dia langsung melonjak secara tiba-tiba karena ada gangguan, ada perubahan error. Jadi offset akan terkoreksi dengan berjalannya waktu. Artinya untuk menghasilkan respon yang tidak mempunyai offset, maka memerlukan selang waktu tertentu. Jadi dia responnya itu ditentukan dengan nilai ininya ya, respon time. Jadi responnya itu berapa lama ya. Jadi semakin kecil nilai respon time-nya ya, maka akan semakin cepat respon untuk kembali ke set point. Efek lain dari penambahan integral adalah lebih lambatnya respon sistem. Selain itu, pada sistem ini akan terjadi osilasi pada saat bagian integral menghilangkan offset ya, serta timbulnya overshoot apabila ada perubahan beban. Nah, ini ya. Jadi kalau output stabil tanpa reset, jadi tiba-tiba ada perubahan. Nah, yang benar itu yang C ini, A dan B. Ya, A ini terlalu pendek, jadi dia masih berisolasi, sedangkan B ini terlalu panjang, jadi respon PI kontrol terhadap perubahan beban ya. Nah, yang C ini yang benar yaitu dia tiba-tiba overshoot, dia langsung respon time-nya cepat, kembali ke set point. Jenis PI ini dalam aplikasinya pada industri dapat menangani hampir setiap situasi kontrol proses ya. Beban yang besar dan variasi yang besar pada set point dapat dikendalikan dengan baik tanpa osilasi yang berkepanjangan. Jadi contohnya kalau proporsional tadi dia membutuhkan waktu lama untuk berisolasi ya. Sedangkan untuk PI ini dia hanya membutuhkan waktu yang cepat untuk kembali ke set point. Selanjutnya yang terakhir yaitu proporsional integral derivatif kontrol ya, yang disebut dengan PID. Dua karakteristik proses yang sangat sulit pengontrolannya di mana kontrol PI itu tidak lagi memadai, yaitu ketika proses dengan beban perubahan dengan sangat cepat dan proses yang memiliki kelambatan yang besar antara tindakan korektif dan hasil yang muncul dari tindakan tersebut. Nah, jadi untuk yang PID kontrol ini ya, dia memiliki kelemahan ya, ketika perubahan bebannya sangat cepat, di mana proses transformasinya itu dia lambat ya. Respon time-nya. Nah, itu kelemahan dari PI sehingga ada disebut derivatif ya. Posisi alat pengoreksi akhir kontrol ditentukan oleh dua hal, besarnya sinyal. Nah, integral waktu dari sinyal kesalahan, besarnya kesalahan dilakukan dengan waktu. Nah, laju perubahan kesalahan terhadap waktu. Jadi ada laju perubahan. Ya, ada laju perubahan kesalahan terhadap waktu. Perubahan kesalahan yang cepat menyebabkan suatu aksi korektif yang lebih besar ya dari perubahan kesalahan. Ini adalah bagian dari derivatif. Jadi ini gabungan ya. Yang proporsional tadi, terus kalau ini proporsional bagi respon time ya, dikali integral dari error function ditambah K dikali respon time juga. Nah, ini untuk membedakan yaitu ini D untuk derivatif, ini I integral dikalikan turunan dari fungsi error.
Jadi ada read time ya, konstanta waktu derivatif. Dengan adanya derivatif dari error ini, PID dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi pada error pada sesaat yang akan datang ya. Jadi dia bisa mengantisipasi kemudian melakukan aksi kontrol yang sebanding dengan kecepatan perubahan error saat ini. Jadi dengan sifatnya pastinya masih ada kelemahan ya untuk derivatif ini, untuk respon dengan error konstan dan tidak nol. Kontrol ini tidak memberikan aksi kontrol karena kalau errornya konstan ya, karena turunan dari error itu adalah kalau konstan diturunkan kan sama dengan nol ya. Jadi tidak ada kontribusi dari derivatif. Nah, ini sangat berkontribusi untuk respon yang bergejolak dengan error yang hampir nol. Kalau ini dapat memperoleh nilai derivatif yang besar ya, yang menghasilkan aksi kontrol yang besar, meskipun seharusnya tidak perlu ya dilakukan. Nah, efek dari PID adalah bila pada proses kesalahannya sangat besar, maka kontrol PIL akan membutuhkan waktu yang panjang ya untuk mencapai set point. Kecuali kalau errornya sangat besar ya. Dengan adanya tambahan derivatif akan mempercepat proses pencapaian set point ya. Nah, contohnya yang ini ya, yang C ini. Jadi ketika ada perubahan dia langsung cepat responnya. Oke, langsung aja contoh ya. Berdasarkan variability control, kendali dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe ya. Kendali aliran, kendali tekanan, kendali ketinggian liquid ya, dan kendali suhu. Jadi ini ada sistem pengendalian aliran ya. Ini contohnya pump ya. Jadi harus bisa baca diagram ini ya. Ntar ujiannya itu analisa ya. Ujiannya nanti analisa, ujian akhir semesternya. Jadi dengan pump ini dia kan mengalir ya. Ini di sini mengalir melewati aktuator, terus keluar. Nah, kita ini ceritanya mau mengatur aliran flow-nya ini ya. Nah, flow-nya ada flow indikator ya untuk deteksi, untuk mengukur flow rate aliran. Terus nilai F akan dibandingkan dengan set point ya, nilai F-nya ini. Nilai F-nya itu nanti harus dijelaskan ya dari gambar, setelah itu prosesnya. Nah, nilai F-nya akan dibandingkan dengan set point ini, di-compare ya. Di-compare apakah ada error, maka di sini lambangnya minus, ini plus. Jadi ibarat set point dikurangi dengan nilai yang terukur. Keterangan akan memutuskan atau mengoreksi error ya. Dengan komparasi tadi dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Jadi dikendalikan, dimanipulasi nilainya, ya koreksinya butuh berapa koreksinya. Maksudnya koreksinya itu errornya seberapa besar gitu ya. Berdasarkan sinyal ini, kontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan mantap tercapai ya. Jadi dibuka sampai kondisi tercapai. Jadi mekanisme kontrol yang tepat adalah apabila F naik. Nah, contohnya, jadi ketika flow yang diukur itu naik, ya. Jadi ibarat flow-nya cepat banget ya. Set point-nya contohnya semisal 50 debit per detik. Nah, tiba-tiba kecepatannya itu naik. Mereka 100 debit 100 kubik per detik ya. Maka kontrol valve akan menutup ya. Sebaliknya apabila F turun, jadi ketika ini ya, ketika nilai F-nya nah, ini semisal set point-nya 50 ya. Ini yang terukur semisal 100. Jadi 50 kurangi 100 minus. Nah, jadi bisa dikatakan ini tergantung ini komparasinya. Oh, minus ini menunjukkan bahwa ada kelebihan ya, ada kelebihan kecepatan yang terlalu tinggi sehingga dia mengirim sinyal untuk menutup valve. Nah, makanya sebaliknya ketika lambat F turun, maka kontrol valve akan membuka dan seterusnya ya.
Mekanisme kontrol atau kontrol mekanisme ditunjukkan oleh kotak yang bergaris putus-putus. Pada bagian inilah terjadi proses pengendalian. Yang ini ya. Jadi ini pengiriman data. Jadi ini dengan pneumatik ya. Ini dengan elektrik. Putus ini. Jadi bentuk sinyalnya beda ya yang dikirim ya. Ini dengan elektrik, ini dengan pneumatik. Nah, selanjutnya ini pressure control ya untuk yang tekanan. Kendali ini mengendalikan tekanan pressure pada nilai set point-nya. Jadi gambar berikut adalah contoh mekanisme pressure control. Nah, sistem pengendalian tekanan ya. Jadi ini suatu tabung gas atau apapun ya. Itu diukur ya. Differential pressure cell, jadi ngukur ini sensor tekanan, perbedaan tekanan ya. Setelah itu ya, misal ini ada 2 keran ya. Harus tahu ya keran mana yang dikontrol, dikendalikan ya. Nah, ini dari PM dia ngirim sinyal cara elektrik ke controller, nggak mungkin kirim sinyalnya pneumatik ya. Pneumatik itu bentuk medianya itu ini udara dengan tekanan yang berbeda ya. Jadi pengiriman lewat udara. Jadi misal datanya naik, dia tekanannya tinggi udara tersebut dan seterusnya, itu pneumatik ya. Medianya lewat media yang dikirim, bahan yang dikirim itu adalah udara yang bertekanan ya. Nah, namun data yang dikirim ke controller adalah elektrik ya di sini ya, bisa arus, bisa voltage dan seterusnya. Nah, pastinya di sini udah satu set dengan transmitter ya untuk mengkonversi bentuk sinyal ya. Untuk memanipulasi bentuk sinyal dari bentuk pneumatik ke elektrik dan seterusnya. Nah, jadi penjelasan gambar ya, pressure indicator berupa differential pressure cell mengukur tekanan P ya di dalam tangki. Nah, nilai P akan dibandingkan dengan set point ya, ini dibandingkan dengan set point-nya, yaitu tekanan yang diinginkan. Ya. Nah, setelah dibandingkan, controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir ya. Nah, berdasarkan sinyal ini, control valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai ya pada set point tertentu. Jadi dia contohnya ya, ternyata tekanan masih rendah. Jadi di sini ada kelebihan, kekurangan ya. Kita di-compare, jadi set point-nya masih terlalu tinggi, belum mencapai set point, jadi dia butuh tambah tekanan, sehingga secara logika ini harus ditutup. Jadi ditutup terus ya, ditutup terus sampai tekanan tercapai sama dengan set point. Jadi dia kan naik ya, tekanan akan naik terus sampai menuju set point baru dibuka. Kalau udah ada kelebihan set point baru dibuka di sini dan seterusnya. Sampai keadaan mantap tercapai. Nah, mekanisme kontrol yang tepat adalah apabila P naik, turun, maka control valve akan membuka. Ya. Jadi ketika kebalikannya, ketika ini tekanannya naik, ya, maka control valve akan membuka. Ketika turun, ya, maka control valve akan menutup. Nah, selanjutnya adalah liquid level control, ya. Kontrol ini mengendalikan ketinggian cairan liquid level, yaitu pada nilai set point-nya ya. Jadi gambar berikut memperhatikan contoh dari mekanisme liquid level control. Nah, sama ini level measuring devices. Ya, dia suatu tangki gitu. Ini ada outletnya, F outlet ya. Jadi bisa aja nanti ujiannya itu kemungkinan saya akan gambar atau ini ya nggak buku. Jadi saya benar-benar mengarang suatu desain. Ntar kita dianalisa ya. Dijelaskan blok bagian-bagiannya, kontrol mekanisme ini untuk apa ya, level measuring device untuk apa ya. Jadi bakal ketahuan juga ya kalau jawabannya nyontek ya, pasti bahasanya sama dan ini karena ini analisa bakal kedeteksi ya kalau jawaban bukan hasil kerja sendiri. Jadi silakan ya ntar ujian mengerjakan sendiri. Di sini udah ada contoh-contohnya ya untuk analisa. Dan nah, ini leveling indikator ya. Jadi nilai H akan dibandingkan dengan set point HSP, yaitu ketinggian yang diinginkan ya. Kendali akan memutuskan mengoreksi sama ya, mengirim sinyal ke elemen pengendali akhir
Jadi mekanisme kontrol adalah dijelaskan juga mekanismenya apabila jadi entar dijelaskan mekanisme dikasih contoh ya ketika level airnya itu naik ya maka kontrol valve akan buka. Namun bukan nanti dijelaskan ya ketika naik ini akan mendeteksi terus di-compare dengan set point-nya ya baru kendali akan mengirim sinyal ke aktuator. Ini temperature control ya. Untuk yang kendali suhu yaitu ini contohnya ini apa heat exchanger ya heat exchanger. Jadi ini steam ini kayak ibarat ini ya. Contohnya ada heat exchanger itu contohnya kulkas ya. Contohnya kulkas, makanya kenapa ini ada lekukan ya, kulkas lekukan agar proses perubahan suhu ya, perpindahan panasnya itu semakin besar ya probabilitasnya. Nah, di sini ibarat ini pipa ya, ibarat mau menaikkan suhunya, jadi ini steam yang panas ya dialirin ke di luar. Jadi bayangin ini kayak pipa, jadi pipanya itu kayak dialirin di luarnya, dialirin suatu steam ya. Nah, karena ini dingin, terus ini jadi panas dari steam ini ditransfer ke aliran pipa sini, sehingga dia mengalami kondensasi ya, penurunan suhu. Nah, ini diukur dari pipa kenaikan suhunya dari termokopel ini di-compare dengan set point suhunya, ketika ada error kendali baru ini kirim sinyal ke aktuatornya. Jadi mekanismenya ya, yaitu ketika suhu naik, ya, ketika ini suhu terlalu tinggi, jadi suhu naik sehingga ada komparasi suhu di-compare dengan set point-nya terlalu tinggi, ya, sehingga dia mengirim sinyal. Logikanya kalau ini terlalu tinggi suhunya, kira-kira steam-nya dibuka atau ditutup? Atau dikurangi? Nggak ada respon ya, padahal lumayan poin. Nah, jadi kalau suhunya turun ya, nah, jadi logikanya butuh steam yang banyak kan ya untuk menaikkan suhu di dalam pipa ini ya, aliran ini. Jadi logikanya ketika suhu turun, jadi ini dibuka, ya, diperlebar, diperbesar alirannya, sehingga steamnya semakin banyak, sehingga bayangin ya air es yang melewati pipa terus disirami uap panas, nah gitu ya. Ntar kan masih air esnya itu kan mencair, jadi suhunya semakin tinggi ya. Uap panasnya akan semakin mengalami kondensasi. Ya, contohnya kulkas itu kan ada exchanger ya, terus kulkas dan seterusnya. Oke, sebaliknya ketika suhu terlalu tinggi ya, jadi dikurangi steam yang mengalir ya, karena terlalu tinggi. Jadi steamnya dikurangi uap panasnya. Nah ini biasanya kalau gambaran di industri ya, tanpa gambarnya pasti akan ketemu seperti ini. Jadi semisal ya, maksudnya bagian engineer ya, kontrol. Terus ada proyek yang di PLN atau di Pertamina atau perusahaan manapun di industri. Nah itu desain kendali. Jadi ada tangki nih, tangki bahan bakar untuk pembakaran pembangkit listrik ya. Jadi kendali untuk tangkinya itu panasnya pembakaran, panasnya di tangki level atau suhu pembakaran ya. Itu dikendalikan. Nah, itu ntar gambarnya seperti ini. Jadi maksudnya ntar desain seperti ini ya. Gambar diagramnya ya. Jadi TIC ini apa? Terus ini sebenarnya garis-garis putus-putus ini dia pengiriman secara elektrik ya. Ini pengiriman data pneumatik ya dan seterusnya. Nah, terdapat dua macam konfigurasi looping ya dalam sistem kendali proses. Konfigurasi ini dibedakan bagaimana aksi kendali dalam mengontrol proses variabel ya. Jadi ada disebut dengan sistem kontrol feedback dan sistem kontrol feed forward ya. Jadi ada untuk yang feedback ini, feedback ini sebenarnya ya ini ya dari output tadi itu diukur ya, setelah itu dikoreksi dan dikirim ke aktuator. Nah itu kan ada feedback ya.
Feedback ada kayak untuk mengendalikan. Jadi tipe sistem kontrol ini mengukur proses variabel. Jadi outputnya itu diukur pada output proses. Nah, setiap terjadi perubahan pengukuran pada outlet proses itu akan ada efek disturbances ya. Ada efek load beban ya. Maka kendali feedback ini beraksi memberikan corrective action ya untuk menghilangkan kesalahan error. Jadi disturbances ini dialami ini ya di outletnya ini ya. Nah, disturbancesnya semisal ini TT ini temperature ya. TIC ini temperature indicator controller ya. Nah, ini jadi suhunya itu di ini ada bebannya itu di ini. Jadi disturbances itu gangguan ya. Gangguan misal ada kebocoran atau ada kenaikan suhu, pembakaran, seterusnya ini gangguannya dirasakan langsung oleh outlet. Itu disebut dengan feedback. Ex post facto ya. Selanjutnya itu closed loop control feed forward ya. Jadi tidak seperti feedback pada umumnya. Kontrol feed forward itu tidak menunggu efek disturbances ya. Jadi tidak menunggu adanya gangguan sehingga adanya perubahan output menjauhi set point yang sudah diinginkan. Namun ini sebaliknya akan beraksi. Jadi dia akan beraksi kendalinya sebelum disturbances mempengaruhi sistem untuk mengantisipasi efek yang akan disebabkan olehnya ya. Jadi sebenarnya disturbance-nya udah kedeteksi ya. Akan terjadi apa ini pada kedepannya ya. Semisal proses tangki di ketinggian level ya. Kita tidak tahu mungkin tiba-tiba ada kelebihan dan itu belum terjadi saat ini, namun bisa berdasarkan historical bisa kita tahu disturbances apa yang akan terjadi ya. Nah, contohnya di gambar ini 4.15 yang tadi ya, sebuah setiap terjadi perubahan pada feed inlet maka akan menggerakkan controller ya. Jadi dia ngontrolnya itu dari inletnya ya. Ini gambar 5.15 harusnya bukan 4.15 ya. Jadi setiap terjadi perubahan pada feed inlet. Nah, jadi yang diukur itu Yang diukur itu dari inletnya ya. Jadi dia mengantisipasi ya. Jadi dari inlet ini kendalinya itu bukan dari outputnya, namun antisipasi dari inlet udah dikendalikan. Jadi masukannya udah dikendalikan ya. Masukannya kerannya itu dikendalikan. Ini salah satu contoh yang ada di ini ya. Kemarin pas ujian UTS kemarin ya. Jadi yang dikendalikan itu adalah keran dimasukkan tangki ya. Bukan outputnya, namun masih banyak yang jelaskan di output ya. Bahwa keran output ditutup. Padahal diagramnya itu mengarah ke inlet sini ya. Ntar harus bisa analisa ya. Jangan karena ada keran 2 tiba-tiba ditutup semua enggak ya. Harus bisa baca ini. Jadi ujiannya nanti analisa, saya ulang lagi. Nah, feed forward itu akan menggerakkan kontrol untuk mengatur fuel oil ya. Jadi ketika suhu inlet ya, suhu inlet itu ada perubahan ya. Misal jadi dengan kita mengendalikan suhu masukan, jadi masukan di inlet ini, yaitu efek yang disebabkan oleh perubahan feed tidak dirasakan pada output proses. Jadi kendalinya langsung ya. Analisanya itu ceknya itu langsung dari inputnya. Namun ada kelemahan di sini ya pastinya ya. Feed forward control pada aplikasi di atas yaitu bila terjadi gangguan pada fuel oil, maka kontrol tidak dapat merasakan perubahan itu sehingga terjadi kesalahan pada output proses. Contohnya begini, ya. Ini kan kalau kita pasti kan dalam suatu sistem itu kita udah tahu historicalnya ya. Nah ini kalau ternyata historicalnya sering terjadi gangguan itu di feed inlet. Jadi ntar kalau engineer harus bisa memutuskan ya, apakah feed forward, apakah feedback, ya. Apakah feed forward ataukah feedbacknya. Nah, ntar harus tahu perbedaan antara feed forward dan feedback. Ya. Harus bisa menerka juga kira-kira ntar kalau ujiannya sebutkan disturbances yang kemungkinan terjadi. Ya. Nah, kalau ini dengan ini kan kalau ini analisanya kemungkinan terjadi adalah
masukannya itu suhunya terlalu tinggi ya. Jadi dinamika perubahan pada feed inlet. Nah, itu gangguan yang mungkin terjadi. Nah, namun juga ada gangguan yang kemungkinan terjadi adalah ketika ada perubahan di fuel oil, ya. Jadi walaupun kita buka, namun di sini dimasukkan bahan bakar minyak, itu ternyata ada gangguan, semisal tekanan terlalu tinggi sehingga kelebihan bahan bakar atau masukan fuel oil ini berkurang, ya. Kan kita nggak tahu di sini ya, kan ini nggak dikendalikan ya dari masukan sini. Contohnya kalau ini udah pasti dikendalikan. Nah, yang nggak tahu kan dari sini ya, gangguan sini ya. Misal ada kebocoran atau apa ya. Jadi walaupun jadi feed forwardnya kelemahannya untuk case ini adalah ketika ada gangguan yaitu di fuel oil. Nah, makanya di sini dijelaskan bila terjadi gangguan pada fuel oil ya, maka kendali feed forward kita dapat merasakan perubahan tersebut ya. Karena yang dirasakan itu yang dideteksi itu adalah feed inletnya. Ini salah satu sehingga terjadi kesalahan pada output proses. Jadi temperatur outletnya ini misal ya ada kebocoran sehingga pembakarannya kurang, proses pembakarannya sehingga suhunya yang udah dipastikan di sini gak ada gangguan, ternyata suhunya belum sesuai set point di sini dan nggak dicek juga ya, karena yang dicek itu adalah bagian inlet saja. Nah, ini salah satu kelemahannya. Selanjutnya itu ada complicated control loop, ya, inherent regulator control. Di dalam industri proses banyak, ini penting ya. Ntar saya tanya malam ini ya. Control loop, feedback, sama feed forward. Hanya adalah complicated control loop ya. Banyak kebutuhan ya proses yang tidak dapat diselesaikan dengan lebih sederhana ya. Yang tadi itu yaitu feedback control atau feed forward control ya. Jadi beberapa jenis proses yang memiliki time constant yang sangat besar khususnya, yaitu walaupun unit derivatif sudah dipasang di kontrol ya. Jadi antisipasinya udah walau dipasang di kontrol, karena lambatnya proses sehingga reaksi proses tetap saja lambat ya. Jadi segi operasi proses kelambatan ini sangat merugikan ya. Jadi ada 2 atau lebih elemen pengukuran yaitu dalam satu control loop yang dikenal dengan complicated control loop. Nah, tadi kalau yang feedback sama feed forward control itu yang sederhana, looping sederhana, jadi proses kontrol, mekanisme kontrol yang sederhana. Sedangkan ini kalau case-nya, sistemnya itu terlalu lambat untuk responnya. Jadi dibutuhkan suatu complicated control loop ya. Ya ada macam-macam jenisnya, yaitu ada cascade control, ada split range control ya, ada ratio control, dan auto selector control. Nah, ini complicated lagi ini. Nah, kita coba yang auto control, auto selector control. Jadi sistem kontrol ini melibatkan satu manipulated variable ya, dan beberapa control output. Jadi karena hanya ada satu manipulated variable, maka hanya satu control output yang dapat dikendalikan ya. Jadi dia auto selector control akan mentransfer aksi kontrol dari satu control output. Nah, jadi contohnya ini, jadi ada water ya, air. Setelah airnya itu bahasa Indonesia itu dipanaskan ya. Kalau Jawa itu digodok ya, bahasa umumnya. Dididihkan, dipanaskan, terus ini sehingga menghasilkan steam, uap panas ya. Menghasilkan suatu steam. Nah, yang dikendalikan itu ada 2 di sini ya. Jadi dia antar auto select atau menyeleksi ya. Ada 2, yang pertama yaitu level transmit ya. Jadi dia mengukur level airnya ini ya. Satu level indikator kontrol. Jadi yang deteksi di sini adalah ketinggiannya ya. Terus yang di sini adalah pressure-nya, tekanannya ya, pressure transmitter ya. Jadi
kan dari pressure diukur baru ditransmit dirubah ke bentuk elektrik ya. Terus dikendalikan oleh pressure indicator controller ya. Jadi T ini transmitter ya, IC ini indikator controller ya. Nah, jadi SS ini selektor ya. Nah, dari sini ini ada dua yang diukur ya. Jadi output dari steamnya, output dari aktuatornya ini sama dari ini inputnya ya di pembakarannya apa air yang dipanaskan. Jadi sistem digunakan untuk memanaskan air yang mengalir ke dalam boiler ya. Suatu control loop tekanan diaplikasikan pada steam yang keluar dari boiler. Jadi ini bayangin boiler ya. Selain itu control level juga diaplikasikan pada boiler. Jadi control levelnya ini ya. Nah, low level selector. Jadi ini ya, low level selector akan memindahkan aksi kontrol dari controller tekanan PIC ke control level LIC, yaitu level indikator controller. Apabila level atau ketinggian air di boiler berada di bawah batas level minimalnya. Nah, jadi ada dua set point ya, yaitu dua set point, yaitu set point pressure tekanannya ini ya, sama set point dari levelnya ini ya. Jadi dia udah ditentukan levelnya berapa dan tekanan berapa yang dibutuhkan, yang diinginkan ya. Jadi ketika ini tidak ada perubahan, jadi bisa ini auto select memilih ya. Yang dikendalikan itu adalah yang level dan seterusnya. Ini memilih ya. Ini memilih aksi apa yang akan saya kirim ke aktuator, yaitu error koreksinya dari mana? Apakah dari pressure indicator controller atau dari level indikator controller ya. Nah, terus selanjutnya ada rasio kontrol, yaitu sistem pengendalian yang digunakan pada suatu proses yang membutuhkan komposisi campuran dua komponen ya. Nah, suatu perbandingan tertentu. Jadi rasio kontrol ini juga merupakan suatu tipe khusus dari feed forward control ya, dengan dua disturbances beban diukur dan dijaga pada perbandingan yang konstan satu sama lain ya. Biasanya ini digunakan untuk mengendalikan perbandingan laju aliran dari dua aliran. Nah, satu aliran atau disebut stream yang laju alirannya tidak dikontrol sehingga biasa mengacu sebagai wild stream. Ini salah satu contoh prosesnya ya. Jadi ini ada yang dikendalikan itu ini yaitu controllable stream. Jadi aliran yang dikendalikan ya. Ini flow ya, F ini flow. Jadi kalau aliran biasanya apa? FT. Nah, ntar saya gambar seperti ini ya. Jadi harus bisa gambar seperti ini, yaitu ini F itu flow. Jadi nggak jauh-jauh ya, kalau nggak flow, temperature, PT, temperature transmitter. Terus ada PT, pressure transmitter, ya. Terus ada apa lagi tadi? Level, flow, pressure, L ya, level. Jadi ada 4 ya. Mudah kayak jadi. Terus ini ada flow transmitter juga dari stream. Ini wild ini liar ya. Jadi nggak dikendalikan, cuma diambil datanya. Nah, jadi ntar dikomparasi gitu ya. Dikomparasi FY ini F-nya ada istilahnya di sini. Jadi kedua laju aliran tersebut diukur dan melalui divider ya. Perbandingan keduanya dihitung. Hasil perbandingan ini kemudian dibandingkan dengan perbandingan diinginkan, bisa rasio sebagai set point ya. Nah, error antara perbandingan diukur dengan set point menghasilkan sinyal aktuasi sebagai controller rasio. Jadi ini flow rasio controller ya. Jadi bahasanya nggak jauh-jauh kayak dengan ini nanti. Selanjutnya adalah split range control ya. Yaitu konfigurasi split range control memiliki hanya satu pengukuran. Jadi yang diukur hanya satu dan lebih dari satu manipulated variable. Jadi satu variabel yang diukur, namun ada satu variabel yang dimanipulasi dua, lebih dari satu ya. Jadi pengendalian terhadap satu proses variabel dilakukan dengan mengkoordinasikan beberapa manipulated variable ya. Contohnya ini ya. Jadi variabel yang diukur adalah feed outlet, yaitu
aliran yang keluar dari heat exchanger ya. Jadi pembakaran ini, jadi ini yang dibakar itu adalah yang di dalam pipa ini. Ini bayangin pipa ya, air atau apa, zat itu dibakar sehingga menghasilkan uap ya. Atau air dingin sehingga ini menjadikan air panas dan seterusnya tergantung case proses industrinya apa ya. Nah, variabel dimanipulasi itu kan yang maksudnya variabel dimanipulasi ada variabel yang dikontrol ya. Aktuatornya itu apa? Yang dilakukan aksi itu apa? Di sini adalah yang dilakukan aksi adalah aliran fuelnya, yaitu flow. Jadi kalau saya tanya di ujian variabel yang dimanipulasi apa? Kalau case ini adalah flow dari bahan bakar, yaitu aliran dari bahan bakar ya. Tenang ya, ujiannya ini udah analisa. Jadi ini udah semester akhir, semester banyak, harus bisa analisa ya. Jangan menganalisa kerjaan teman lainnya ya, karena akan ketahuan nanti dari jawabannya. Kalau jawaban sama ya, mungkin bisa saya bagi nilainya nanti, bagi 2. Kalau jawabannya 4 orang yang sama, bagi 4 ya. Jadi mohon bisa mengajarkan sendiri ya. Nah, ini. Baik, nah jadi ini variabel yang diukur adalah aliran feed inlet. Inlet itu masukan, outlet itu keluaran. Feed itu satu isian ya. Feed itu isian ya. Kalau feed sebenarnya kalau bahasa Inggris pada umumnya kan makanan ya. Feed itu isian. Jadi isian bebas entah itu berupa biasanya zat air ya atau berupa gas atau uap dan seterusnya. Kalau uap nggak mungkin karena ini dibakar. Logikanya biasanya ini cairan ya. Jadi dijadikan dengan uap, exchanger ya. Atau suhu rendah dinaikkan suhunya dengan dibakar bisa. Gas, berupa gas bisa. Jadi itu ya. Nah, jadi misalkan suatu feed akan dipasang dalam suatu furnace pembakaran dengan menggunakan bahan bakar fuel. Nah, suhu dari feed tadi di outlet bejana itu dipertahankan tetap pada suhu tertentu. Jadi ini diukur. TT itu apa? Temperature ya. Ntar harus bisa baca ya. Ntar ini transmitter. Jadi yang di output itu akan diukur oleh bisa LT level transmitter, flow transmitter, temperature transmitter, sama pressure ya, pressure transmitter. Nah, jadi harus ada 4 ya transmitternya untuk case ini. Ntar yang saya akan keluarkan di ujian. Jadi harus ini TT harus dijelaskan juga. TT ini apa? Yaitu TT temperature transmitter. Jadi dia yang mengukur suhu dan mentransmit data suhu yang terukur ke dalam bentuk yang bisa diterima kontrol yaitu elektrik. Ya. Ini ada hujan ya, nggak tahu ini suaranya masuk apa enggak suara hujannya. Jadi ada apa. Nah, ini TIC yaitu temperature indicator controller. Jadi ntar di controller itu ada TIC, PIC, FIC, ya, terus sama Di sini udah lengkap ya tadi ada TIC ini kan kita fokusnya yang suhu tadi TIC ya, temperature indicator controller ya. PIC ini adalah pressure indicator controller ya. Nah ini di split ya, jadi dia di split hasil dari controller ini itu dikirim ke yaitu ini pressure indicator controller sama yang pertama sama pressure indicator controller yang kedua. Jadi yang diukur ternyata bukan flow ternyata, yaitu yang di variabel yang diukur adalah variabel yang akan dimanipulasi adalah pressure tekanannya ya, yaitu tekanan dari tapi tekanan related sama flow ya. Ya, tapi di sini case-nya jangan sampai salah disebutkan. Oh, ini ternyata PT. Jadi yang diukur adalah pressure transmitter ya. Ini udah dijelaskan ya, TIC, ya, split range ya. Jadi ini PT adalah pressure transmitter. Dia akan diukur oleh PIC. Jadi tadi dijelaskan juga PIC disebutkan apa itu PIC, yaitu PIC pressure indicator controller ya. Ini enggak saya catat ya. Jadi harapannya nyimaknya enggak hanya mendengarkan ya, namun bisa dicatat atau bisa disimak aja, jadi langsung hafal. Karena yang dihafal cuma 4 kata tadi, yaitu pressure, controller, enggak 4 ya, hanya dikit ya, flow, terus level, transmitter, indikator, controller, itu aja ya. Aktuator sini enggak perlu ya, jadi dari controller langsung dikirim ke aktuator. Jadi enggak ada diagramnya di sini.
Jadi dia di split dan dikirim untuk dimanipulasi ya. Jadi dicek, ternyata ada perubahan suhu terlalu tinggi nih. Ya, logikanya kalau suhu terlalu tinggi, logikanya harus dikurangi ini tekanannya ya. Tekanan bahan bakar yang dikirim harus dikurangi. Jadi ini suhu terlalu tinggi, kita main logika aja ya. Pertama, jadi suhu, nanti kami jelasnya jangan terlalu sederhana yang kompleks ya. Ini di sini udah dijelaskan ya. Bagaimana output kontrol TIC meningkat dari 0 sampai 50%, maka kontrol valve VF1 untuk fuel oil akan membuka secara kontinu sehingga bukaan penuh. Sedangkan kontrol valve F2 untuk fuel gas tetap tertutup ya. Jadi dia split ya. Jadi temperatur feed di outlet bejana dipertahankan tetap pada suhu tertentu. Nah, bahan bakar yang tersedia ada dua jenis, yaitu fuel oil sebagai bahan bakar utama. Jadi ada di sini ternyata ada bahan bakar utama untuk yang jenis split ya. Jadi di split ini ada dua yang dimanipulasi. Jadi pasti ada variabel dimanipulasi itu sebagai bahan utama, sebagai yang prioritas. Terus yang kedua dan ketiga dan seterusnya, karena ini case-nya dua ya. Jadi yang kedua atau fuel gas yang kedua itu digunakan sebagai balance ya untuk keseimbangan. Jadi dia second hand sebagai second control, second variable yang dimanipulated ya. Nah, controller temperatur split range akan menjaga temperatur outlet keluaran ini ya dengan memanipulasi bukaan valve pada kedua bahan bakar. Ini kan aktuatornya ada di dua bahan bakar ya. Dengan konfigurasi seperti ini. Nah, sebagaimana output ketika ada meningkat nih dari 0 sampai 50% suhunya. Jadi TIC, temperature indicator controller itu ternyata ada kenaikan suhu ya. Setelah itu maka kontrol valve 1 untuk fuel oil, jadi untuk yang V1 ini sebagian bahan-bahan utama akan membuka secara kontinu ya, hingga bukaan penuh. Sedangkan kontrol valve tetap tertutup. Nah, apabila output controller masih naik ya, ternyata ini, misal kenaikannya masih 50% nih ya. Jadi kendalinya cukup yang kendali utama yaitu valve yang pertama dibuka, ini masih tertutup ya. Terus ternyata kok masih naik errornya bahkan sampai 100%, maka kontrol VF2 akan membuka secara kontinu sampai bukaan penuh. Nah, sedangkan valve 1 masih tetap terbuka penuh. Jadi ini kayak sebagai bahan bakar utama ya, logikanya ketika ini membakar terus ya, tiba-tiba kok ini masih rendah nih suhunya ya. Errornya, jadi kalau rendah kan errornya sekitar sampai 50% ya. Jadi ibarat set point-nya masih tinggi. Set point suhunya misal 70 derajat atau 1000 Celcius. Ya, ini kan kalau industri udah ratusan ribuan ya. 1000 Celcius ternyata outletnya itu masih 500 Celcius ya. Jadi dia ada error sekian 50%. Jadi saya masih buka penuh fase 1 bahan bakar utama kan masih mengalir ya. Kondisi awal ini mengalir terus, ini masih tertutup. Ini cuma ini dibuka penuh. Dan ternyata masih dicek masih ada error. Sehingga karena udah mentok valve-nya, udah penuh, sehingga TIC ini mengirim data di split ya, yaitu bahan bakar yang kedua sebagai penyeimbang. Jadi dia akan mengirim error ke ini. Jadi yang di split range-nya itu adalah yang diatur ada set point-nya ya, set point pressure-nya. Ya. Jadi set point dari pastinya di sini ada set point ya di temperatur indikator controller di sini. Nah, yang di split adalah set point-nya yang dirubah. Jadi set point dari aliran bahan bakar. Seperti tadi ya, ketika ini terlalu tinggi dan masih naik, ini udah mentok kebuka, ini masih bukaan terus ya. Udah sesuai dengan set point ya. Jadi buka terus. Nah, sehingga selanjut ke bahan bakar yang kedua. Jadi ini nanti dibuka ya, sampai kondisi suhu seimbang atau sesuai dengan set point-nya. Nah, ini ya contohnya sampai dibuat tabel. Jadi membuka atau kontrol valve V2 tutup. Jadi secara kontinu sehingga maksimum ya. Jadi membukanya sampai maksimum. Ini masih tertutup. Nah, ketika errornya semakin gede ya. Ini bacanya ini ya 0 sampai 50% itu yang bukan dalam kurung ya. Kalau yang dalam kurung ini ketika errornya ada penurunan ya 50 sampai 0%.
Jadi dan ternyata masih naik, ini terbuka ya. Ini terbuka terus ya, walaupun ada penurunan suhu ini terbuka terus yang V1. Ini apa errornya terus naik sehingga valve 2 dibuka ya. Secara kontinu hingga maksimum. Tiba-tiba ada penurunan suhu dari 100% errornya. Jadi dia turun sehingga ini menutup valve 2-nya ya. Menutup sampai error menuju 50% sehingga valve 2 akhirnya tertutup. 50% masih turun sampai 0 atau set point ya. Jadi ini valve 1 menutup sampai minimum, enggak menutup terus ya. Bayangin kalau nutup terus malah enggak ada yang dibakar nanti ya. Jadi ini menutup sampai minimum. Dan begitu seterusnya, berputar terus bolak-balik. Itu ini yang tipe yang split. Yang terakhir adalah cascade control. Jadi ini contohnya masih sama, yang dianalisa adalah feed, yaitu feed inlet outlet pada suatu heat exchanger ya, diukur suhunya dari temperature ini ya. Nah, jadi cascade itu maksudnya dia bertingkat ya. Bertingkat ada dua controller yang berbeda variabel yang dimanipulasinya. Ya. Jadi jadi ini load dan loop digambarkan sebagai perubahan aliran inlet ya. Jadi bagaimana feed mendadak bertambah, maka energi panas fuel bahan bakar yang bekerja pada furnace pembakaran tidak ada mencukupi. Ketika ada temperatur temperatur ya, suhu pada keluaran akan turun dan kontrol baru membaca error. Kemudian jadi ketika tiba-tiba ada penurunan suhu nih, kedeteksi oleh TT yaitu temperature transmitter, yaitu mendeteksi dan mentransmit data pengukuran. Ya, akan turun dan kontrol baru membaca error dan dia membaca error ada penurunan suhu ternyata ya. Selanjutnya kemudian memakai sebagai dasar perhitungan ya untuk menambah aliran fuel beban. Jadi kirim ke PIC controller ini untuk mengendalikan tekanannya ya. Jadi dia berapa koreksinya? Ternyata butuh kenaikan suhu sekian. Dengan suhu sekian akan dikorelasikan dengan tekanan pada ini pada bahan bakar ya. Jadi logiknya ini harus dikendalikan, tekanannya diukur, masih kurang ini. Jadi harus dinaikkan tekanannya. Jadi dia bertingkat ya kendalinya ya. Pertimbangan load atau gangguan pada lainnya. Pada sistem ini pengendalian tempat suhu tidak akan segera melihat perubahan tekanan fuel oil ya sebelum suhu feed outlet benar-benar turun ya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka sistem kontrol disemurkan dengan menambah pressure controller di antara temperature suhu controller dan control valve di gambar ini ya. Jadi gambar di atas yaitu variabel yang dimanipulasi adalah ini output dari temperature controller TIC yang dinamakan primary atau master. Jadi yang sebagai indikator untuk adanya aksi itu dari kendali suhu ya. Yaitu menjadi set point bagi, jadi ini output dari kendali suhu itu akan jadikan sebagai set point bagi kendali tekanan ya, yang dinamakan secondary sleeve. Jadi dia bertingkat cascade ya. Nah, penerapan pengendalian cascade dapat dimerugikan ya apabila elemen proses di primary loop, nah di primary itu yang ini, yaitu yang temperatur itu lebih cepat dari elemen proses pada secondary loop. Ya. Jadi cenderung berosilasi ya akibat timbulnya interaksi antara primary loop dan secondary. Jadi ini cascade hanya dapat diterapkan pada proses dengan elemen primer yang jauh lebih lambat ya dari elemen secondary. Jadi syaratnya kelemahannya kalau ya proses feedback dari pressure indicator controller itu lebih cepat daripada temperatur ya, temperature indicator controller, maka itu salah satu kelemahannya ya. Nah, ini padahal ini secondary-nya ya, ini secondary-nya. Kalau secondary lebih cepat dari primary-nya, jadi ibarat ini udah respon udah cepat nih. Bagaimana ini set point-nya? Nah, ini masih lambat aja ya untuk kendalinya, untuk mengukur dan memanipulasi variabelnya itu sangat lambat, itu salah satu kerugiannya. Jadi dengan syarat
ke sini, ini responnya TIC ya. Ini PIC secondary-nya harus lebih lambat daripada yang primary ya. Kalau ini cepat lambat kan masih mending ya. Daripada kalau dibalik. Ini ibarat informan utama ya. Informan utama itu prosesnya lebih lambat daripada secondary informan. Nah, itu kan akan terjadi gejolak atau kalau di bahasa engineering kita terjadi isolasi ya. Isolasi untuk komparasi data. Baik, mungkin itu dulu ya pertemuan kali ini. Jadi saya menjelaskan ya ini, ntar monggo bisa dibaca ulang atau nyimak ulang lagi ya. Bisa cari di Google lambang-lambang kota ini ya. Kota ini apa? Kota terus ada bulatnya itu merupakan controller ya. IC itu mesti kepanjangan dari indikator controller ya. TT dan seterusnya ya. Jadi dipelajari ini ya, TT dan seterusnya harus disebutkan ya TIC itu apa, terus ya sistem kerjanya seperti apa, diserahkan semua, terus sistem kerja seperti apa. Ntar saya beritahu ya di soal ujiannya. Oke, barangkali ada yang ditanyakan. Monggo ini jelas ya keterangannya di buku ini. Silakan bisa dipelajari atau nyimak ulang rekaman ntar yang akan saya share. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha insan al fisri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.